Baik, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alisa Lumbu dan saat ini saya akan menjadi moderator untuk presentasi kita pada hari ini. Nah, saya bersama dengan kelompok saya, kelompok 14, akan membahas mengenai penemuan obat baru di masa mendatang. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Angelin Makalau, Damai Sondak, Virginia Gahiwu, Maxilia Palumpun, dan Priscilia Tumbol. Lalu ada pun topik yang akan kita bahas pada presentasi kita pada hari ini, yang ada 3. Yang pertama itu mengapa penting untuk menemukan dan mengembangkan obat baru. Lalu, apa tahapan-tahapan penemuan obat baru? Dan yang terakhir, teknologi AI sebagai penemu obat baru di masa depan. Jadi teman-teman, penemuan obat baru adalah proses pengembangan obat yang melibatkan identifikasi senyawa-senyawa kimia baru yang memiliki potensi untuk mengobati atau mencegah suatu penyakit atau kondisi medis, di mana entitas terapeutik baru yang potensial diidentifikasi menggunakan kombinasi model komputasi, eksperimental, translasi, dan klinis. Teman-teman, semakin banyaknya penemuan berbagai variasi jenis penyakit menyebabkan meningkatnya tuntutan dalam bidang kefarmasian untuk dapat menemukan dan mengembangkan obat-obat baru. Penemuan dan pengembangan obat terus-menerus dilakukan untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat dalam dunia kesehatan. Target obat biasanya itu berupa sel, protein, gen, ataupun biofarmasetik. Dalam penemuan obat dilalui dengan tahapan uji praklinis dan uji klinis. Sekarang kita datang pada alasan mengapa pentingnya untuk menemukan dan mengembangkan obat baru. Nah, materi ini akan dibahas atau dipaparkan oleh Virginia Gahiwu. Untuk Virginia, bayar dan waktu saya persilahkan. Penemuan obat baru penting dilakukan untuk dapat menemukan pengobatan suatu jenis penyakit tertentu, meningkatkan efektivitas dan keterandalan obat, menurunkan efek samping atau toksisitas, meningkatkan selektivitas obat, dan meningkatkan kenyamanan pemakaian obat. Next. Nah, itu merupakan alasan singkat mengapa penting untuk dilakukannya penemuan obat. Dan sekarang kita datang pada tahapan-tahapan penemuan dan pengembangan obat. Nah, di sini sudah ada gambar mengenai tahapan-tahapan penemuan obat baru di Amerika. Tahapan yang dilakukan dalam penemuan dan pengembangan obat itu, yang pertama itu ada penyeleksian target kerja obat, dilanjutkan dengan penentuan senyawa, kemudian memprediksi kinerja senyawa berdasarkan struktur kimia atau in silico. Lalu dilanjutkan dengan pengujian praklinis, in vitro dan in vivo, dan uji klinis untuk melihat respon obat terhadap tubuh manusia. Saya berikan kepada Priscilia Tumbol. Baik, terima kasih. Tahapan-tahapan penemuan obat baru. Yang pertama, penemuan obat. Penemuan obat dimulai dengan penemuan molekul hit. Sebuah hit adalah molekul yang memunculkan aktivitas yang diinginkan dalam pengujian penyaringan. Kemudian, struktur molekul ini dioptimalkan dalam hal meningkatkan afinitas dan selektivitas, mengurangi toksisitas, meningkatkan kelarutan air dan lipid, meningkatkan sifat ADME secara umum, dan mengubah molekul hit menjadi molekul timbal. Optimalisasi lebih lanjut dari molekul timbal menghasilkan kandidat obat. Next. Yang kedua, penentuan target atau sasaran tempat kerja obat. Target obat biasanya berupa sel, protein, gen, ataupun biofarmasetik. Suatu target obat yang baik adalah target yang dapat menyeleksi beberapa kandidat molekul yang secara aktif dapat berinteraksi dengan target sehingga dapat digunakan sebagai obat yang efektif.
Dikembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih Priscilia. Saya serahkan kepada Angelin Makalau. Yang ketiga, screening senyawa obat. Screening dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa yang akan bekerja di target yang akan diobati. Penentuan senyawa ini dapat dilakukan dengan melakukan sintesis ataupun isolasi dari senyawa yang dimaksud. Hasil dari prosedur screening ini disebut senyawa utama, yaitu merupakan kandidat utama untuk obat baru. Next. Yang keempat, optimasi senyawa secara komputasi. Selanjutnya dilakukan pendekatan senyawa secara komputasi in silico. Salah satunya yaitu penambatan molekul secara kimiawi. Pendekatan secara kimiawi komputasi dapat digunakan untuk memprediksi aktivitas struktur, interaksi yang terjadi antara struktur dengan molekul target atau antara sesama molekul obat. Dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Angelin. Sekarang saya serahkan kepada Damai Sondak. Yang kelima, formulasi senyawa obat. Setelah mendapatkan senyawa obat yang sesuai, dibuat rancangan formula agar obat dapat dihantarkan dengan baik pada target obat. Sediaan tablet merupakan sediaan yang paling populer karena mudah dalam penanganannya dan cenderung lebih ekonomis. Namun, kini mulai bermunculan teknologi penghantaran obat tertarget dalam bentuk inhalasi khusus untuk gangguan pernapasan, contohnya rifampin. Next. Yang keenam, uji praklinis dan uji klinis. Uji praklinis dan klinis merupakan tahap yang penting dalam penemuan dan pengembangan obat. Uji praklinis merupakan persyaratan uji untuk kandidat obat. Dari uji ini diperbolehkan informasi tentang efek farmakologi, profil farmakokinetik, dan toksisitas dari kandidat obat. Pada mulanya, yang dilakukan pada uji praklinik adalah pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur sel terisolasi atau organ terisolasi in vitro. Selanjutnya, pengujian praklinis dilakukan pada hewan utuh in vivo. Uji secara in vivo dilakukan untuk menemukan khasiat obat. Pada pengujian in vitro ini, kita nantinya akan dapat memprediksi afinitas dan selektivitas dari zat yang dimaksudkan untuk bekerja dengan reseptor target. Dapat juga terlihat mekanisme aksi dari senyawa tersebut. Selanjutnya, uji in vivo memiliki tujuan utama, yaitu adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang sistem biologis dilihat dari perilaku hewan uji. Uji toksisitas terlihat pada saat pengujian menggunakan hewan uji untuk melihat adanya gambaran reaksi biokimia, fisiologik, dan patologik pada manusia terhadap suatu sediaan uji. Next. Ya baik Damai, nanti akan dilanjutkan oleh Virginia. Jadi teman-teman, dalam uji praklinis ini ada dilakukannya dengan uji in vitro dan uji in vivo, di mana ini uji secara in vitro dilakukan untuk menemukan khasiat obat, sedangkan uji in vivo bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang sistem biologis dilihat dari perilaku hewan uji. Selanjutnya saya serahkan kepada Virginia Gahiu. Uji klinis adalah tahap proses yang paling lama dan paling lama.
Uji klinik tadi ada 4 fase, yaitu yang pertama fase 1. Pengujian kandidat obat pada sukarelawan sehat 25-50 orang untuk mengetahui apakah sifat yang diamati pada hewan percobaan juga terlihat pada manusia. Yang kedua, fase 2, yaitu pengujian kandidat obat pada sukarelawan sehat 100-200 orang. Diamati efikasi pada penyakit yang diobati. Yang ketiga, fase 3, melibatkan kelompok besar pasien sekitar ribuan orang, membandingkan efek dan keamanannya. Yang keempat, fase 4, dilakukan studi pasca pemasaran untuk melihat nilai terapeutik dan pengalaman jangka panjang dalam menggunakan obat. Next. Nah, sekarang kita datang pada materi yang terakhir mengenai teknologi Artificial Intelligence atau AI sebagai penemu obat baru di masa depan. Materi ini akan dipaparkan oleh Maxilia Palumpun. Untuk Maxilia, layar dan waktu saya persilahkan. Terima kasih. Teknologi Artificial Intelligence atau AI sebagai penemu obat baru di masa depan. Teknologi AI diprediksi mampu untuk menemukan obat baru di semua aspek proses. AI mampu merancang molekul spesifik serta obat multitarget. Teknologi AI mampu untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar dalam waktu singkat, memilih target yang tepat dan ligan pelengkap, merancang pengujian, dan menjalankannya. Next. Contoh penggunaan AI dalam penemuan baru adalah AlphaFold dari Google DeepMind yang berhasil memprediksi struktur protein yang sangat akurat. Hal ini memungkinkan pengembang obat untuk mengidentifikasi molekul yang dapat berinteraksi dengan protein target secara lebih efisien. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Ya, baiklah, demikianlah 14. Teman-teman, kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sangat berpengaruh penting dalam penemuan dan pengembangan obat. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih bagi teman-teman kelompok 14 yang sudah boleh hadir pada saat ini untuk melakukan presentasi, dan kami juga memohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang ada dalam presentasi kami pada hari ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di presentasi kami yang lain di masa mendatang.